Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Guru SD Negeri Kramat 1 beserta karyawan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya memohon izin untuk melakukan diseminasi sebagai tugas dari program guru penggerak. Diseminasi ini sangat diperlukan karena di awal tahun pelajaran kita menghadapi siswa-siswa baru di mana ilmu-ilmu atau pemahaman-pemahaman dari yang saya sampaikan ini sedikit banyak bisa kita terapkan dalam tugas pokok dan fungsi kita sehari-hari. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, kita mulai acara ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Mohon izin saya untuk berdiri, ibu-ibu semuanya. Diseminasi yang akan saya sampaikan adalah seperti tampak pada layar dengan judul Budaya Positif. Materi ini sangat penting sekali kita terapkan dalam tugas pokok kita karena kaitannya dengan pendidikan karakter yang selama ini digaung-gaungkan oleh pemerintah supaya anak-anak kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sebelum kita mulai, supaya semangat, saya mohon izin ibu-ibu semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Kita awali dengan sebuah aktivitas motorik supaya lebih bersemangat karena seharian ini tentunya ibu-ibu semuanya sudah beraktivitas menghadapi siswa-siswa kita. Kita bergerak-gerak sedikit ya. Dimulai dengan tepuk hebat. Ibu sudah mengetahui tepuk hebat? Belum. Saya beri contoh dulu ya. Tepuk hebat. Aku hebat. Anda hebat. Aku hebat. Anda hebat. Hebat, hebat, hebat. Oke, begitu ya? Ya. Bisa saya ulang atau sudah bisa sendiri? Ulang. Jangan apa santai ya. Ya. Lagi ya. Tepuk hebat. Aku hebat. Anda hebat. Aku hebat. Anda hebat. Hebat, hebat. Oke, itu ya. Bisa. Terima kasih ini ya. Ya, ini Bu. Harus dikembangkan tidak menghidup dari yang disampaikan di pelatihan. Kita ulangi ya bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Aku hebat. Anda hebat. Aku hebat. Anda hebat. Hebat, hebat. Oke. Ya, terima kasih tepuk tangan semuanya. Selanjutnya silakan untuk kembali. Budaya positif. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin bertanya dulu mungkin di antara ibu-ibu semuanya ada yang sudah mengetahui atau menurut persepsi ibu-ibu semuanya apa yang dimaksud dengan budaya positif? Sepemahaman ibu-ibu semuanya mungkin bisa mempersepsikan sendiri, bisa dilihat dari arti katanya. Monggo. Sebelum kita melanjutkan, Bu Novi mungkin kebiasaan yang baik ya, bagus sekali ya. Ada lagi kebiasaan yang baik, budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Ada lagi mungkin Bu Sita? Perwujudan dari keyakinan nilai-nilai di sekolah. Iya, baik, betul sekali. Tadi kalau Bu Novi, apa Bu Novi? Kebiasaan yang baik. Kalau Bu Sita nilai-nilai ya. Keduanya menunjukkan hubungan atau koneksi yang memang sama-sama. Nilai dengan kebiasaan itu adalah sesuatu yang selalu dilakukan berulang-ulang dan harus diyakini secara bersama-sama. Bu Indri mau menyampaikan pendapatnya? Sudah sama ya? Ya, terima kasih, baik. Betul sekali yang disampaikan oleh Bu Novi ataupun Bu Sita. Memang budaya positif ini kaitannya dengan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan baik ya, yang dilaksanakan atau dilakukan kalau di lingkungan sekolah tentunya oleh seluruh warga sekolah, khususnya oleh peserta didik.
adalah nilai-nilai kebajikan, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu pengertian dari budaya positif. Nah, kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah ya. Dan nilai-nilai kebajikan itu hendaklah dilaksanakan dan sudah membudaya pada diri peserta didik kita. Ini kita pahami membudaya itu tentunya sudah dilakukan secara berulang-ulang, secara mandiri, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya perintah, tanpa adanya instruksi. Anak-anak sudah dengan sendirinya melakukan nilai-nilai kebajikan. Yang dimaksud nilai-nilai kebajikan itu ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja? Misalnya saling menghormati, bersikap jujur, sopan santun, saling menghargai, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk budaya positif. Nah, budaya positif yang harus kita bangun di sekolah kita ini merupakan modal pembentuk karakter bangsa bagi peserta didik kita. Tadi pada awal ada berpihak pada murid, ya. Nah, budaya-budaya positif yang akan kita terapkan kepada anak yang ada pada siswa itu hendaklah berpihak pada siswa. Jadi maksudnya berpihak pada siswa itu adalah segala sesuatunya itu berasal dari siswa, ya, menguntungkan bagi siswa, dari siswa, oleh siswa, untuk siswa. Kita gali budaya positifnya, nilai-nilai kebajikannya dari pendapat siswa, dan nanti yang melaksanakannya juga siswa. Dan tentu saja hasil dari pembudayaan ini adalah siswa sendiri yang merasakannya. Nah, budaya positif ini membuka paradigma pembelajaran baru, ya. Pandangan pembelajaran baru yang saat ini harus kita yakini sebagai guru. Ya. Pembelajaran baru berpandangan bahwa pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student center learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ya. Seperti pandangan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah pembelajaran yang menghamba pada siswa, ya, yang berpusat pada siswa. Jadi untuk pembelajaran sehari-hari kita itu betul-betul mementingkan kebutuhan siswa, ya. Karena kita ketahui kalau siswa itu memiliki karakter yang bermacam-macam, ya. Tidak bisa kita memaksakan keinginan kita, model pembelajaran sesuai dengan keinginan kita tanpa kita memperhatikan siswa yang ini suka atau tidak dengan metode yang kita sampaikan. Siswa yang itu suka atau tidak. Jadi kita gali kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita. Maka untuk metode pembelajaran mungkin kita lebih bervariatif, lebih berpihak pada siswa. Begitu pula juga dengan budaya positif atau pendidikannya. Nah, ini ya, seperti yang tadi disampaikan, orientasinya untuk paradigma pembelajaran ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk yang sedang melaksanakan IKM, tentu saja sudah mengetahui ya, profil pelajar Pancasila itu ada 5 ya. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, ini karakter-karakter ini yang diharapkan nanti sudah membudaya di dalam karakter anak-anak. Kita nyanyi sebentar ya. Ini dimensi profil pelajar Pancasila dalam lagu yang berdiri dulu.
Ya, itu lagi ibu-ibu ya. Ambil buku ya biar nilai ya. Ini lagunya lagu beca itu loh. Saya mau tamasya itu ya. Ini belajar Pancasila, beriman dan bertakwa itu ya. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya. Lagi ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih ibu-ibu semuanya, silakan kembali. Jadi bukan hanya kita pahami saja, kita punya PR untuk menerapkan budaya-budaya atau karakter-karakter seperti ini kepada peserta didik kita. Ibu-ibu yang saya hormati, budaya positif yang tadi saya sampaikan itu memiliki konsep inti ya. Konsep intinya adalah ada 6. Supaya terbentuk budaya positif itu ada 6 yang harus digali atau dipahami oleh kita. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Di antara keenam ini mungkin ibu-ibu sudah ada yang paham ya. Tapi kita diskusi dan belajar bersama seperti saya. Satu demi satu kita akan urai. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Dulu waktu kita kuliah, kita sudah mengetahui beberapa teori belajar ya. Teori belajar kita kenal beberapa tokoh seperti Piaget, seperti Pavlov, seperti Geiger dan sebagainya. Kita yakini pada saat itu ada teori yang berbunyi stimulus respon. Teori belajar bahwa perilaku yang baik itu intinya perilaku yang baik itu bisa dihasilkan karena adanya stimulus-stimulus yang ada di lingkungan. Dari stimulus-stimulus yang ada di lingkungan itu sehingga menghasilkan respon yang baik dan membentuk jadi sebuah perilaku. Misalnya kalau diwujudkan ke dalam dunia nyata di lingkungan sekolah, stimulusnya itu berupa misalnya instruksi dari guru atau peraturan-peraturan dari guru yang diberikan kepada siswa. Kemudian siswa meresponnya ya. Misalnya ya di dalam kelas, ketika seorang anak diberikan tugas, silakan maju ke depan. Kemudian anak itu berhasil mengerjakan dengan baik. Guru itu akan memberikan stimulusnya berupa pujian atau hadiah. Nah, anak itu merekam, oh ternyata kalau aku berbuat baik, nanti imbalannya adalah hadiah dan pujian. Nah, dengan seperti itu anak-anak mengulang kembali. Kalau aku ingin dapat hadiah, berarti aku ingin harus berbuat baik seperti itu. Nah, kita yakini hal itu betul, ya. Kita yakini hal itu betul, logikanya betul juga ya. Kalau misalnya anak-anak ingin dapat hadiah, berarti nanti harus selalu berbuat baik. Hanya sekarang ini lemah, teori ini lemah. Karena apa? Budaya positif atau karakter yang baik itu sesungguhnya tidak boleh karena adanya pengaruh atau stimulus dari lingkungannya, tetapi harus ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Seperti yang tadi ya, hadiah ya. Selama anak itu memerlukan hadiah tersebut, dia akan berperilaku dengan baik. Tetapi ketika hadiah itu sudah tidak diperlukan, dia akan meninggalkan perilaku yang baiknya. Jadi masih tergantung pada stimulus yang diberikan dari lingkungannya seperti itu. Ya. Jadi ada perubahan paradigma stimulus respon. Kita bandingkan di antara kedua. Ini
diagramnya. Yang seperti saya menutupi nggak ya? Enggak. Yang kiri adalah stimulus respon tentang dunia yang sering kita pelajari ya. Yang pertama, realitas ya. Kebutuhan kita sama. Dulu kan monggo sambil dinikmati ya. Semuanya sambil santai dinikmati. Monggo gitu. Kalau di teori stimulus respon, realitasnya adalah kebutuhan kita sama. Seperti tadi ya. Tiap anak kalau mendapat ujian pasti nanti akan berbuat baik. Kita samakan semuanya seperti itu, sehingga guru akan memperlakukan anak-anak hadiah supaya anak-anak itu berbuat baik ya. Sederhananya seperti itu ya, karena memiliki pandangan bahwa kebutuhan kita itu sama ya. Kemudian kalau teori kontrol dunia, realitasnya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Mungkin satu anak dengan anak yang lain ada yang memang suka hadiah atau ada yang tidak, karena karakter anak itu berbeda-beda. Kita nggak bisa menyamakan. Tidak setiap anak diberi hadiah itu mungkin suka, atau mungkin hadiah yang diberikan oleh guru itu sesuai dengan anaknya, tidak seperti itu. Nah, kita paradigmanya bahwa kebutuhan manusia itu berbeda ya, tidak sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama seperti tadi guru itu ya, yang memiliki kesimpulan setiap anak pasti sama seperti itu. Kalau beri hadiah pasti senang, pasti nanti berbuat baik. Nah, ditumbangkan oleh teori kontrol yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, karena setiap anak juga memiliki potensi, memiliki kepribadian dan memiliki apa-apa yang terdapat dalam dirinya, dan itu tidak sama. Setiap anak itu tidak sama, memiliki potensi sendiri-sendiri. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita ya. Kalau untuk stimulus respon, kalau untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Yang tadi saya sampaikan ya, intinya semua orang itu memiliki pandangan berbeda terhadap sesuatu hal, tidak akan sama ya. Kepala boleh sama hitam, rambut boleh sama hitam, pasti pikiran, perasaan setiap orang berbeda-beda ya. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya pada stimulus respon. Karena itu ada teori belajar yang stimulus respon itu jika anak bersalah itu ada hukumannya, ada hukuman. Nah itu di teori respon itu. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu anak yang salah, anak yang berbuat baik, itu ada motivasinya. Ada latar belakangnya mengapa anak tersebut memiliki perilaku seperti itu. Jadi baik yang benar ataupun yang salah, semuanya itu ada tujuannya dan bisa diatasi. Tidak langsung menjudge itu salah gitu ya. Kalau di teori stimulus respon kan itu salah dan itu harus mendapat hukuman. Yang baik harus mendapat penghargaan seperti itu. Itu stimulus respon. Kalau di kontrol sudah beda lagi ya. Setiap perilaku itu ada tujuannya. Kemudian kalau di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi guru ya, guru itu merespon, mengontrol perilaku anak didiknya. Harus begini, harus begitu, harus begitu. Ketika keluar dari lingkungan kelas ini, karena sudah tidak ada gurunya, anak-anak sudah lepas. Karena apa? Karena perilakunya itu hanya dikontrol oleh orang lain yang memiliki pengaruh. Makanya orang tua suka begini. Bu, tolong, kayak tadi pagi saya menemukan ibu minta tolong anak saya ditegur karena rambutnya gondrong. Biasanya kalau sama guru manut, kalau sama orang tuanya tidak. Nah itu anak tidak memiliki kesadaran berperilaku positif karena sifatnya masih dipengaruhi oleh lingkungan ya. Nah itu. Kemudian kalau di sampingnya teori, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul, karena perilaku atau budaya positif itu yang baik itu hadir dari dalam diri orang tersebut, bukan dari pengaruh dari orang lain ya. Kesadaran diri. Berikutnya pemaksaan. Untuk teori stimulus respon, pemaksaan pada saat bujukan gagal ya. Tadi misalnya karena masih dipengaruhi gurunya membujuk, kemudian nanti pelan-pelan jangan nangis ya gitu. Kemudian masih tidak berhasil, dipaksa, ancam. Jadi bertingkat ya nanti sampai mungkin berhasil. Padahal itu pengaruhnya belum menyelesaikan masalah. Anak masih mungkin belum menyelesaikan masalahnya, terpaksa karena bu guru marah-marah atau ada ancaman atau dan sebagainya ya. Jadi ada pemaksaan
ada tahapan restitusi, di mana di situ terjadi dialog antara guru dan siswa. Anak keinginannya apa, masalahnya apa, maunya apa, nanti diselesaikan dan diarahkan secara berkomunikasi dan berkolaborasi dari bertahap. Kalau di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi gurunya nanti menang, ya, karena anaknya sudah manut. Kalau anaknya kalah karena bertolak belakang dengan keinginan hatinya, hanya untuk menenangkan gurunya, seperti itu. Kalau di teori kontrol, modelnya berpikir menang-menang. Anak ibu gurunya senang, anaknya riang, seperti itu ya. Jadi dua-duanya menang. Itu ya untuk stimulus respon dan teori kontrol. Jadi paradigma kita yang dulu tentang teori belajar itu sekarang sudah diperbaharui dengan teori kontrol tentang dunia. Disiplin positif tadi sudah ya. Disiplin positif menanamkan motivasi pada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi budaya positif itu diharapkan anak melakukan nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan motivasi intrinsiknya, berdasarkan keinginan sendiri, ya, berdasarkan kesadaran dirinya. Ketika tidak ada yang mengawasi, ketika tidak ada yang memerintah, dia tetap dengan sendirinya akan melakukan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, itu dan tentu saja tidak seindah teori ya, tidak seindah teori, tapi perlu proses yang sangat panjang dan mungkin kita bisa memulainya. Kalau memulai itu mungkin ada gagalnya, ada kurang sempurnanya, dan mungkin kita harus selalu terus mencoba. Ini saya ambil pendapat dari seorang tokoh yang bernama Alfikon. Selama ini yaitu seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada penghargaan dan ada hukuman ya. Kalau anak yang diberikan penghargaan, misalnya di kelas ya, nilainya bagus atau yang selama ini sering kita lakukan, anak berprestasi kemudian kita beri hadiah ya. Supaya apa tujuan kita saat itu? Supaya anak itu bisa meningkatkan dan yang menjadi contoh bagi teman-teman lainnya, supaya termotivasi untuk berbuat baik atau berprestasi dan sebagainya. Selama ini kita berpikirannya seperti itu, bahwa penghargaan itu bisa mendisiplinkan atau membantu pembentukan nilai-nilai kebajikan. Tapi ternyata menurut tokoh ini, Alfikon menyampaikan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi anaknya itu ketergantungan pada penghargaan, apalagi dengan hukuman. Jadi sama-sama, bukan hanya hukuman saja yang menghancurkan potensi anak, tetapi penghargaan pun sebenarnya menghancurkan potensi anak untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Bila anak-anak bisa menyelesaikan suatu masalah, bisa melalui suatu proses, itu sebenarnya adalah penghargaan bagi anak itu sendiri. Tanpa kita memberikan hadiah, tanpa kita memberikan penghargaan pun, nanti jika anak-anak sudah memiliki karakter baik, itu adalah penghargaan malah yang kekal bagi anak itu sendiri karena bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya sampai kapanpun. Nah, itu kemarin ya kami juga masih agak labil karena kita kan spontanitas ya selama ini selalu misalnya memberikan penghargaan seperti itu, memberikan reward bagi anak-anak yang memiliki kemampuan lebih. Sebenarnya yaitu seperti yang disampaikan oleh tokoh ini, dengan memberikan penghargaan menghancurkan potensi anak untuk pembelajaran. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika tidak membutuhkan lagi penghargaan itu, anak-anak akan melepaskan nilai-nilai kebajikan yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak tersebut. Mungkin nanti sambil berproses ya, saya juga belum ini hanya menyampaikan pemahaman saya saja. Dalam berperilaku atau dalam bersikap, anak-anak menunjukkan perilaku yang bermacam-macam ya. Ada yang mungkin karakternya itu kelas ribut, ada yang suka mengganggu temannya, ada yang ketika piket kemudian dia melarikan diri jajan, ada yang seperti itu
banyak-banyak. Nah, perilaku-perilaku itu sebenarnya ada motifnya, ada alasannya ya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa setiap perilaku adalah ada tujuannya, setiap kesalahan itu ada tujuannya, bukan kesalahannya. Ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang menunjukkan perilaku, itu latar belakangnya ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi ya. Misalnya ini bertahan hidup itu kebutuhannya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan ya. Kemudian contohnya anak misalnya seperti ini ya, dari rumah mungkin belum sarapan gitu ya, karena banyak tugas dia juga belum sempat jajan, sederhananya begitu. Misalnya ketika piket kan itu sudah tidak terlalu ketat aturannya, teman-temannya piket, dia kemudian karena lapar dia pergi ke kantin. Di situ ada pelanggaran karena anak itu harusnya mengerjakan piket, tetapi karena ada desakan kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu berupa lapar itu makanan, maka dia berperilaku menyimpang ya, dia jajan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu makanan. Nah, mungkin nanti kita sebagai guru tidak boleh langsung menyalahkan, kita cari dulu motif-motifnya dan nanti perlu pengarahan selanjutnya dari kita ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kan ada anak-anak yang caper ya di dalam ruang kelas, yang cari perhatian, ada mungkin ingin ditertawakan temannya, ada mengganggu temannya. Itu motifnya bisa saja anak itu ada kurang kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumah anak itu selalu orang tuanya menerapkan aturannya tegas, harus manut, mau berbicara saja sudah manut pada orang tuanya, mau mengungkapkan pendapat juga tidak bisa. Akhirnya dia mencari, karena dia harus memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut, dia mencari tempat, salah satunya di sekolah. Mungkin kita bisa menyelesaikan nanti dengan mengajak bicara, diarahkan dan bisa mengkomunikasikannya juga dengan keluarganya di rumah. Penguasaan harga diri itu berupa harga diri, keinginan dianggap menjadi pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini juga seperti itu ya. Ini ada anak-anak yang bersikap ingin dipuji seperti itu ya. Ingin dipuji. Nah, itu juga karena dia ingin menunjukkan harga dirinya, ingin menunjukkan akunya bahwa aku ini punya kelebihan. Nah, seperti itu guru bisa memfasilitasinya dengan kegiatan-kegiatan aktualisasi di kelas supaya potensi-potensi anak itu dapat tersalurkan ya. Jadi dia memiliki kebanggaan aktualisasinya melalui hal-hal yang positif. Kebebasan ya, kebebasan. Kebutuhan ini contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, misalnya anak di kelas sedang belajar, lainnya belajar, kemudian dia tidur, ya tidur semaunya saja dia kebebasannya. Nah, di situ kita harus mengetahui juga mengapa anak tersebut melakukan perilaku seperti tersebut. Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan hal itu, atau juga mungkin ada hal-hal lain yang melatar belakangnya. Berikutnya adalah kesenangan ya. Kesenangan berupa kebutuhan bermain, humor, antusiasme dan tertawa, sama ya. Mungkin di tempat-tempat yang seharusnya dia kurang mendapat kesenangan ini, sehingga dia mencari tempat-tempat yang aman di mana dia bisa mengekspresikan kebutuhan-kebutuhannya tersebut. Ya, jadi perilaku-perilaku dari siswa-siswa kita muncul karena adanya kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Tugas kita sebagai guru adalah memfasilitasinya supaya kebutuhan ini dapat terpenuhi dan mengkomunikasikannya supaya anak-anak dalam memenuhi kebutuhannya itu tidak salah arah, tidak menyimpang. Jadi ada arah yang benar supaya dapat terpenuhi kebutuhannya. Nah, ini salah satu pembentukan budaya positif di kelas ya, adalah dengan pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran untuk nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas-kelas. Selama ini di tahun pelajaran baru, mesti kita menerapkan berbagai banyak peraturan ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berbicara saat guru menerangkan, tidak boleh mencoret-coret
didik, tidak boleh, jangan dilarang. Itu pasti sudah sering kita terapkan di awal tahun pelajaran ya, termasuk ada tata tertib juga ya. Nah, paradigma baru untuk membuat budaya positif ya, karakter-karakter yang baik, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Jadi saya sampaikannya di kelas. Untuk proses selanjutnya saya pantau saja betul atau tidak. Jadi peraturan di kelas itu kita rubah menjadi keyakinan kelas. Tanyakan dulu kepada anak. Anak-anak, kelas impian apa yang kamu idam-idamkan? Di kelas ini kamu ingin apa? Harapan apa? Ingin bahagia Bu, ingin tertib, dan macam-macam. Nah, silakan kamu tulis keinginan kamu itu dalam bentuk kalimat. Ini ya. Langkah pertama adalah curhat pendapat. Ya, anak-anak distimulus dulu. Ingin seperti apa? Ini nilainya baik. Misalnya ingin tenang, ingin banyak teman dan sebagainya. Terus kita fasilitasi. Kalau misalnya ingin nilainya baik, harusnya bagaimana? Anak-anak jawab sendiri. Memperhatikan pelajaran, tidak mengganggu temannya. Nah, nanti anak-anak itu disuruh menulis seperti ini. Ini ada yang tidak boleh mengejek teman dengan nama bapak. Ini sering terjadi, ya. Kemudian tidak membuli teman, tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, semua anak. Kemudian kita ambil, tidak perlu banyak-banyak, 10 saja. Karena kalau banyak-banyak sulit ya melaksanakannya. Kita ambil 10 yang bisa dilakukan dan dipahami oleh anak. Ini seperti ini. Nah, untuk keyakinan kelas, kalimatnya itu bermuatan positif. Hindari kata-kata tidak, jangan, dilarang. Itu dihindari ya. Kita ganti kalimatnya dengan yang lebih positif. Misalnya ini, tidak boleh mengejek teman dengan nama bapak. Itu kan berarti perilaku yang tidak menghargai, tidak menghormati orang lain ya. Nah, ngejek-ngejek nama bapak tentu kan tidak menghormati. Nah, kita rubah tidak mengejek itu kalimatnya dengan menghormati dan menghargai teman atau baik tadi kalau anak-anak baik secara fisik ataupun non fisik katanya seperti itu. Tadi sudah saya tulis dalam bentuk lembaran tetapi sudah lepas. Nah, kemudian yang lain lagi, nah itu jadi satu keyakinan kelasnya menghormati dan menghargai sesama teman baik fisik ataupun non fisik ya. Kalau misalnya nama bapak itu kan non fisik kan, itu kan selama ini yang selalu jadi perselisihan bagi anak-anak seringkali dari nama bapak ece-ecean jadi berkelahi atau menjadi ya sampai merembet kemana-mana ya. Nah, kemudian mendengarkan dulu saat menjelaskan ini bisa ya. Kalau tadi anak-anak karena ada beberapa yang sama, saya simpulkan mengikuti pembelajaran dengan tertib ya. Dalam penyusunan ini tentunya diberikan kepada anak-anak itu arahan yang mengikuti pembelajaran dengan tertib itu apa saja sih? Yang menyimak dengan baik, melakukan aktivitas yang harusnya diarahkan oleh guru seperti itu ya. Diarahkan dulu karena kalimatnya kan bersifatnya universal, tidak khusus gitu. Kalau khusus kan banyak jadinya nantinya. Kemudian ini tidak membuang sampah sembarangan, nanti disingkatnya jadi menjaga kebersihan. Tadi ada yang tidak mencoret-coret bangku, betul. Tidak mencoret-coret tembok, betul. Kita simpulkan menjadi menjaga kebersihan kelas. Disampaikannya ke anak-anak, berarti isinya itu tidak mencoret-coret apapun yang ada di kelas itu dan sebagainya. Tadi ada 10 keyakinan kelas yang kita buat. Dan itu memang asalnya dari anak-anak sendiri. Saya sampaikan ke anak-anak, ini adalah berasal dari pendapatmu. Kamu yang berjanji, kamu yang menyatakan, maka kamu juga yang harus melaksanakan. Ibu tidak mau memaksa, ya. Kamu harus memiliki kesadaran diri. Karena kalau dipaksa itu enak atau tidak? Tidak, katanya. Padahal itu silakan budayakan atau tanamkan dalam diri sendiri. Terus satu-satu dari 10 itu saya tulis, anak-anak disuruh menulis di kertas besek, rencananya ya Bu ya. Rencananya nanti mau dipasang di situ, jadi setiap hari anak-anak melihat keyakinan kelas yang telah mereka miliki. Saya arahkan juga, setiap kamu mau berlaku menyimpang, lihat apa yang sudah kamu yakini. Ya. Itu yang kamu ucapkan, bukan
kamu yang harus melakukannya dengan sadar diri. Kelihatannya indah ya, kelihatannya mudah ya, tapi nggak tahu nanti prosesnya. Mudah-mudahan anak sering-seringnya semua itu karena kebiasaan ya, dan berproses. Nah, ini contoh keyakinan kelas, tidak ada kata negatifnya ya, tidak boleh dilarang. Ini yang tadi kita lewat saja. Nah, ini yang sudah saya praktekkan di kelas. Tadi itu mulai dari curah pendapat, gambar yang pertama, yang kedua kemudian masing-masing pendapatnya ditempel di post-it. Kemudian itu Zaki sebagai ketua kelas membacakannya satu demi satu. Saya dampingi untuk menyimpulkan kalimatnya. Kemudian jadilah 10 keyakinan kelas seperti itu. Yang terakhir itu karena sudah tidak ada lagi kata-kata, kan saya sepakati 10. Yang terakhir itu kalimatnya melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab gitu. Jadi anak-anak yang ke-10-nya poin 1 sampai 9 itu disampaikan, tetapi apa gunanya kalau tidak dilaksanakan. Jadi janji yang ke-10-nya itu melaksanakan keyakinan kelas gitu. Ini ibu-ibu bisa mempraktekannya di kelas. Berikutnya ada pertanyaan, Bu? Saya juga masih belajar, Bu. Mencoba nanti hasilnya seperti apa tidak tahu, Bu. Dan berproses. Iya. Ibu. Nah, semua yang kita budayakan itu tidak terlepas dari posisi kita sebagai guru. Mari kita identifikasi kita itu termasuk ke dalam posisi guru yang seperti apa. Ada 5 posisi kontrol guru untuk membentuk budaya positif ya. Ada penghukum, ada guru tipe penghukum. Ya, nanti ciri-cirinya ada. Ada pembuat rasa bersalah, ini terutama kalau menghadapi kasus-kasus anak ya. Ada tipe guru pembuat rasa bersalah, ada tipe guru pemantau, ada tipe guru teman, dan ada tipe guru sebagai manajer. Dari kelima ini mana yang lebih tepat, kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah tipe guru sebagai penghukum ya. Biasanya guru yang tipenya penghukum itu adalah menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal, sifatnya melukai ya, baik secara ucapan ataupun perilaku. Misalnya mungkin dulu juga saya masih sering melakukan, ada anak yang tidak mengerjakan PR, misalnya sikat WC, nah, seperti itu ya. Atau misalnya nulis sebanyak 20 lembar. Nah, itu harapan kita adalah jerak, tidak mengulanginya kembali. Tapi kembali tadi kepada teori awal, hukuman itu akan menghancurkan potensi anak yang sesungguhnya. Ketika sudah kebal hukuman, anak itu akan kembali melakukan dengan perilaku yang buruknya. Atau kalau tidak ada hukuman, anak-anak akan berlaku seperti itu. Biasanya guru yang memiliki posisi penghukum, kalimatnya seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas ada ancaman. Jadi agak kasar ya. Jadi kata-katanya itu melukai. Kamu selalu saja salah. Jadi anak itu dijudge gitu supaya pikiran kita, supaya mereka itu ini loh sakitnya kalau misalnya melanggar peraturan itu sakit loh. Dimarahin, dihukum, kamu jangan melakukannya lagi. Nah, harapan kita kan seperti itu. Yang selama ini ya, ternyata ini seperti yang tadi ya, hukuman itu pengaruhnya seperti apa pada anak. Itu tipe penghukum. Berikutnya tipe pembuat rasa bersalah. Kalimatnya contoh saja ini ya. Misalnya bapak sangat kecewa dengan perbuatanmu. Nah, anak itu kayak di dalam dirinya itu ini loh, gara-gara perbuatanku gurunya kecewa. Atau coba kalau orang tuamu tahu perbuatan seperti ini, apa mereka tidak malu? Coba kamu pikirkan. Nah, di situ ditanamkan anak itu merasa bersalah dengan perbuatannya. Nanti jadinya anaknya itu minder atau seringkali seperti itu, tentu anak dia jadi tidak percaya diri. Dia hati-hati itu akan tidak mampu mengekspresikan dirinya karena selalu dipersalahkan seperti itu ya. Jadi misalnya kamu berbuat seperti ini, kasihan kan orang tuamu sudah dari pagi menyiapkan makanan, sudah membawakan bekal dari kamu di sekolah hanya main-main kayak gini, membuat malu orang tuamu. Nah, seperti itu adalah itu
membuat rasa bersalah, bukannya solusi yang ditemukan, tetapi malah menanamkan rasa minder atau rendah diri pada anak dan tidak berani berbuat nantinya anaknya. Berikutnya posisi teman, ya. Kalimatnya biasanya seperti ini, lebih halus, biasanya lebih santai. Kalimat yang disampaikan oleh guru itu lebih santai. Contohnya misalnya kayak ke teman ya, ayolah bantu demi ibu ya. Seperti itu kita kayaknya soal-soal dekat sama anak gitu ya. Kalimatnya itu ya kalimat yang yang tidak ada jarak antara guru dan siswa itu ya, misalnya ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Nah kalimat-kalimat ini sepertinya kita gunakan kok biar anak-anak itu tidak takut, tapi juga ini berdampaknya kurang baik ya. Jadi ketika anak-anak itu malah pintar ya, nanti malah dihujat atau misalnya bapak itu baik kok, nggak apa-apa, seperti itu ya. Yang berikutnya pemantau. Pemantau itu hanya menegur misalnya, kamu salah, konsekuensinya apa? Konsekuensi apa? Ya sudah kerjakan. Hanya seperti itu. Hanya mengingatkan anak itu salahnya di mana, konsekuensinya apa? Silakan kerjakan. Memang di situ tidak terlalu menyakiti. Misalnya, kalau datang terlambat, hukumannya apa biasanya? Mengosok WC, ya sudah sekarang kerjakan. Hanya sebagai seperti itu pemantau. Posisi manajer. Kalau posisi manajer, ini contohnya itu ada dialog ya, ada dialog. Apa yang kita yakini? Awalnya dari pembuatan keyakinan seperti tadi. Apakah kamu meyakininya atau ada tahapan-tahapan sehingga anak-anak itu tidak langsung dibuat bersalah, tidak langsung dihukum, tidak dibuat santai. Jadi ada tahapan-tahapannya kalau untuk posisi manajer ya. Coba menurut ibu-ibu semuanya, di antara 6 dari tipe kontrol guru itu yang baik yang mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah posisi teman? Apakah pemantau? Atau apakah manajer? Yang mana? Ayo. Yang mana? Manajer aja. Kalau Bu Lina apa? Manajer. Kalau Bu Iti apa? Teman. Oh ya, teman ya, manajer ya. Apa? Semuanya. Ya, nggak apa-apa tapi ada yang lain, mungkin pendapat yang lain? Besti? Teman, oh iya, teman tapi baik ya. Ya, kemarin kami di dalam diskusi juga malah tergantung keadaan. Penghukum bisa kalau anaknya memang bandel ya. Berbuat rasa bersalah juga betul. Tetapi kita itu ideal ya. Teori yang baik adalah yang teori yang tidak ada dampak negatif dikurangi seminimal mungkin ya. Malah tidak ada di dalamnya. Kan kita tadi berkonsep dari awal ya. Kalau menghukum itu dampaknya apa? Kalau hadiah itu dampaknya apa? Kemudian menyalahkan itu dampaknya apa kepada anak ya. Lepas dari semua yang tidak menyamankan bagi anak itu akan berbuat mengulangi perilaku yang buruk. Jadi yang tepat itu adalah posisi manajer ya. Makanya tadi saya sampaikan tidak seindah kata-kata, semuanya itu harus berproses. Baik itu tadi di SMP, karena segala sesuatunya itu harus diawali dari hal-hal tahapan-tahapannya. Tidak bisa langsungnya. Ini kan juga paradigma baru, kita sudah terlanjur dengan paradigma lama terhadap pembelajaran itu seperti tadi stimulus kontrol ya. Kalau salah ya hukum, kalau baik yang dihargai. Nah, sudah tertanam dari zaman dulu berapa puluhan tahun kita melaksanakan seperti itu. Tentunya dengan teori yang baru kita juga tidak serta-merta bisa merubah, tetapi bertahap yang mulai dari dalam kelas dulu seperti itu. Nah, SMP juga kan awalnya dari SD atau dari TK. Yang guru-guru penggerak ini kan pesertanya juga
ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, kan mereka juga mendapat pemahaman seperti ini bahwa untuk menerapkan budaya positif itu hal-hal apa saja yang harus dilakukan, itu mulai dari awal, semuanya itu mulai dari awal sehingga nantinya itu dia dapatkan posisi kontrol dari seorang guru yang ideal, yaitu posisi manajer. Mungkin untuk tahapan sekarang ini boleh dimix yang kondisional, meskipun itu sebenarnya kemarin sudah saya tanya juga nggak boleh saya sudah tanya juga mau memberikan reward misalnya, nggak boleh reward, tidak boleh penghargaan. Terus ya bagaimana? Ya gini saja, kalau begitu saya memberikan rewardnya ketika anak-anak sudah memiliki budaya positif tersebut nanti di akhir. Ya nanti katanya boleh lah. Karena kita praktek, bukan hanya sekedar teori. Itu ya untuk teori posisi kontrol kita yang tepat adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer itu hanya ini kata-katanya seperti ini ya. Nanti bisa dipraktekkan dalam ini penerapan segitiga restitusi. Ketika kita akan menyelesaikan suatu masalah. Awal dari definisi dulu. Segitiga restitusi adalah suatu cara penyelesaian masalah yang berpihak pada siswa dengan cara berkolaborasi, ya, berkomunikasi sehingga dihasilkan penyelesaian masalah yang tepat dan perbaikan untuk langkah berikutnya. Komunikasi dulu. Anak sudah melakukan apa, kemudian menurut anak itu perilakunya betul atau salah, ini ya ada tahapannya. Ada validitas tindakan. Maaf, awalnya dari sini dulu. Stabilitas identitas. Stabilitas identitas ini adalah tahapan untuk menstabilitaskan identitas anak. Ketika anak dalam tanda petik berbuat salah, ya, sebenarnya salah itu tidak ada katanya tadi. Berbuat salah, nanti identitasnya itu disnetralkan dulu. Jangan sampai anak itu merasa berbuat salah ya. Misalnya dengan kata, misalnya ada anak berbuat salah ya dalam tanda petik, disnetralkan dulu. Misalnya, kamu wajar bersikap seperti itu. Kemarin saya prakteknya itu, misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian minta contekan pada mencontek temannya. Ya kita netralkan dulu ya, karena dia melakukan tersebut itu bukan tanpa alasan. Alasannya apa? Digali dulu. Alasan kamu tidak mengerjakan PR apa? Ternyata dibawa pergi oleh orang tuanya. Ya, jadi anak itu terpaksa melakukan karena dibawa pergi oleh orang tuanya sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mengerjakan PR. Kan kita tidak bisa menghukum langsung anaknya, waktu itu ada latar belakangnya seperti itu, tetapi kita juga tidak bisa membenarkan ya. Nah, di stabilitas identitas itu menetralkan supaya anak itu aku salah ya, jangan seperti itu ya, kamu wajar berbuat seperti itu ya, manusiawi, tapi alangkah baiknya jika baru kita arahkan validitas tindakan. Sebaiknya bagaimana, coba sebaiknya bagaimana, misalnya PR-nya diberikannya misalnya 2 hari yang lalu, kemudian dia baru hari kemarin diajak pergi oleh ibunya, otomatis kan dia tidak ada waktu untuk mengerjakannya. Lain kali harusnya seperti apa? Mengerjakan tugas secepat dengan segera tanpa menunda-nunda. Anak-anak dipancing untuk berbicara sendiri, sehingga nanti pada akhirnya yang sudah, kalau anak-anak tahu itu dilaksanakan. Dan ingat, keyakinan klasik kita itu apa? Tentu saja awalnya dengan membuat keyakinan klasik terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Keyakinan klasiknya apa? Tadi ada yang di poin berapa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu di awal kita sudah buat kesepakatan. Berarti kamu silakan kembali ke kesepakatan awal. Bagaimana restitusinya? Janji kamu bagaimana? Di lain waktu tidak akan mengulangi perbuatan dan akan mempersiapkannya supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Ya, kalimat-kalimat seperti itu tentunya tidak serta-merta dari anak kita pancing, kita respon ya, supaya tercipta kalimat seperti itu. Nah, ini ya. Stabilitas identitas ya, kalimatnya itu bisa dikembangkan. Nanti misalnya berbuat salah itu wajar, setiap orang bisa berbuat salah, nah seperti itu. Tapi nanti ada tapi, nah seperti itu. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak itu identitas gagal atau salahnya itu dihilangkan dulu, dinetralkan ya.
dengan kata-kata dari gurunya, atau kita bisa bersama-sama menyelesaikan ini dan sebagainya. Validitas tindakan yang salah, ya. Tadi setelah distabilkan kondisinya dari rasa bersalah menjadi netral, kita anak-anak menjadi tenang. Dia tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa jengkel, karena perasaannya sudah dinetralkan dulu oleh gurunya. Nggak apa-apa, kalau berbuat seperti itu wajar, gitu ya. Tapi ini dikuatkan dengan validitas tindakan. Ya. Coba, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Seperti tadi ya, ternyata dia tidak bisa mengerjakan PR karena kemarin diajak oleh ibunya seharian sehingga tidak memiliki waktu untuk mengerjakan tugas. Apa-apa saja ke bawahnya ya bisa dibaca seperti itu. Nah itu validitas tindakan yang salah ya. Maksudnya itu dia alasan-alasan apa yang mendasari anak tersebut melakukan perbuatan seperti itu. Kemudian menanyakan kelas, nah nanti sudah anaknya mengaku misalnya alasannya, ditanyakan perbaikan apa yang selanjutnya akan dilakukan, terus keyakinan awal, terus kan kalau mengembalikan tentu saja harus ada kesepakatan dari awal yang sudah disepakati di dalam kelas dalam bentuk keyakinan. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Kita bisa mulai dari awal dengan mumpung ini tahun pelajaran baru, kita bisa membuat dulu keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang akan kita sepakati dan akan dilaksanakan oleh anak-anak selama dalam pembelajaran setahun ke depan. Nanti tadi juga ada tahapan restitusi. Mungkin dalam menghadapi kasus-kasus hendaklah kita bertahap, jangan langsung menghakimi. Nah, itu semuanya perlu banyak sekali pengorbanan dari kita, kesabaran kita. Mungkin kita juga harus menstimulus-stimulus seperti itu dan sebagainya supaya terdapat hasil yang baik dari siswa-siswa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau umpan balik dari ibu-ibu semuanya terhadap materi yang saya sampaikan tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada umpan balik? Bu Cindy? Nah, Bu Cindy silakan. Umpan baliknya apa, Bu Cindy atau saran dari? Gimana? Ya. Ya, boleh. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa kita itu tidak boleh menghukum ataupun memberikan reward kepada anak. Mau reward dalam pikiran saya kan bukan cuma sekedar barang ataupun benda, tapi juga ucapan. Ucapan kan termasuk reward kayak, oh kamu pengerjaannya bagus ya, ya ini sudah benar, ayo kita akan lagi, oh pintar kamu, itu kan reward ya. Nah kalau itu juga tidak boleh, terus bagaimana? Anaknya ya. Iya, itu salah satu cara biar anak itu, oh iya saya bisa ternyata. Ya, sudah dipikirkan kematian. Untuk ini kan kita masih dalam tahap awal ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kita tidak serta-merta menghilangkan apa yang sudah kita yakini selama ini. Sebatas itu tidak dalam bentuk terlihat sekali, karena kalau reward itu kesenjangan, menimbulkan kecemburuan sosial bagi yang lain juga. Yaitu kalau verbal seperti itu masih dibolehkan. Itu katanya kemarin. Begitu masih boleh. Mungkin atasan-atasan juga yang masih, ini kan teori percobaan masih seperti itu penerapannya, kita juga yang melaksanakan di lapangan. Selama itu tidak kontra sekali dalam bentuk barang atau apa terus dimunculkan, itu kan spontanitas ya. Ada mungkin yang lain juga itu kan hanya pada pribadinya. Ada mungkin yang lain juga tidak mendengarkan. Bisa-bisanya kita saja mengkondisikan supaya tidak ada kecemburuan dari orang lain seperti itu. Itu yang Bu Siti. Semoga pertanyaannya bisa terpuaskan dengan jawaban saya. Mungkin kalau belum ini kita cari lagi referensi yang lainnya. Terima kasih Bu Cindy. Ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lainnya? Tidak ada ya? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Sudah, alhamdulillah apa yang saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif ini sudah saya sampaikan.
Mudah-mudahan kita bisa memulai dari hal-hal yang termudah dulu, karena tugas kita adalah mengemban bahwa kita memiliki tugas membentuk karakter peserta didik yang betul-betul lahir dari kesadaran dirinya dan akan membudayakan pada diri anak itu sepanjang masa, bukan hanya saat menjadi peserta didik kita saja. Tetap semangat untuk tugas-tugas kita dan jangan lupa banyak-banyak bersabar juga tentu bagi kita. Insya Allah itu merupakan ladang amal dan ladang pahala bagi kita. Semangat untuk diri saya juga dan semangat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, biasa aja. Halo. Hai. Halo. Anak-anak, Ibu ucapkan selamat datang di kelas 6 tahun pelajaran baru, yaitu tahun 2023 tahun 2024 ya. Nah, di awal tahun pelajaran baru ini tentunya kalian menginginkan suasana pembelajaran yang diimpikan, yang diinginkan, yang diharapkan ya. Karena setahun ini tentu anak-anak sehari-hari akan selalu berada di ruangan kelas ini. Makanya tentu saja kalian harus memiliki keinginan atau harapan dari kelas kita. Nah, hari ini ya kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas ya. Diawali dengan anak-anak memimpikan atau mengharapkan suasana kelas yang seperti apa supaya nanti anak-anak betah, supaya nanti anak-anak nyaman, supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga pada akhir tahun pelajaran ya target kita adalah lulus dengan nilai yang bagus serta anak-anak bisa menjalin komunikasi dan persahabatan di kelas ini dengan aman, tentram, damai, dan bahagia. Coba Ibu ingin tahu dulu dari satu orang ya. Coba Ibu ingin bertanya kepada Akif ya. Kalau Akif menginginkan suasana belajar yang seperti apa? Kelas impian Akif seperti apa? Akif kelasnya ingin seperti apa? Ingin merasakan apa di kelas ini? Tertib ya, bagus ya. Akif ingin pembelajarannya, suasana kelasnya tertib ya. Coba Ibu bertanya pada Nindi. Kalau Nindi menginginkan kelas seperti apa yang diharapkan oleh Nindi? Tertib tadi sudah. Yang bagaimana? Jujur. Kelas yang siswa-siswanya jujur supaya aman ya. Supaya satu sama lain saling percaya. Baik anak-anak, setiap anak pasti punya impian, punya harapan, satu sama lain pasti berbeda. Nah, kalau di awal tahun pelajaran yang dulu biasanya ada peraturan kelas supaya tertib, supaya nanti teman-temannya atau semuanya bersikap jujur, supaya nyaman ya. Nah, kalau sekarang Ibu tidak mau menetapkan peraturan kelas ya, karena peraturan kelas itu nanti seolah-olah memaksa kamu harus, maunya Ibu begini, kamu harus seperti itu. Nah, itu namanya peraturan kelas. Jadi maksa ya. Kamu mau dipaksa atau tidak? Kalian mau dipaksa atau tidak? Lebih enak dipaksa atau lebih enak kemauan sendiri? Karena itu Ibu menawarkan hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini adalah harapan-harapan anak-anak atau keinginan-keinginan anak-anak terhadap kelas kita ya. Jadi nanti anak-anak yang menyampaikan pendapat sendiri, maunya seperti apa, nanti kita sepakati bersama ya. Ibu harap dengan kalian menyampaikan pendapat kalian, nanti kalian akan sportif, akan konsekuen terhadap apa yang anak-anak ucapkan, anak-anak sepakati. Jadi Ibu tidak perlu maksa-maksa ya, karena kalian mengucapkan sendiri, kalianlah yang harus mentaati dan melaksanakan kesepakatan kelas itu ya.
akan membuat keyakinan kelas. Pertama, ya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang akan kita sepakati supaya dapat menciptakan suasana yang baik di kelas ini. Ya, sekarang ibu akan membagikan dua post-it atau stiker, ya, stiker note. Nah, nanti anak-anak silakan menulis pada kertas berwarna ini, kertas ini, keinginan anak-anak terhadap suasana pembelajaran di kelas ini yang seperti apa, ya. Ditulis, misalnya ibu beri contoh, ya, misalnya setiap orang itu inginnya itu hadir tepat waktu supaya nanti tidak mengganggu pelajaran, ya. Atau aku ingin kalau satu sama lain itu tidak membuli, ya, karena dibully itu rasanya tidak enak, tidak nyaman, membuat sedih, ya. Nanti anak-anak boleh tuangkan seperti ini, ya. Boleh anak-anak ingin apa saja di sini. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Baik, ibu bagi yang hijau untuk anak laki-laki, yang merah, yang pink untuk anak perempuan, ya. Silakan anak-anak menulis keinginan anak-anak terhadap kelas kita seperti apa, ya. Ya, ibu bagikan. Boleh kalian berpikir, ya, apa yang kalian inginkan dari kelas kita. Nah, supaya sampai akhir tahun pelajaran nanti kalian nyaman, bahagia, bisa menyerap pelajaran dengan baik, ya, lulus dengan bahagia. Jadi kalian punya kenang-kenangan terbaik di kelas ini, bukan kenangan yang kurang menyenangkan, ya. Silakan tulis keinginanmu di kertas ini. Bentar, ya. Boleh ngobrol-ngobrol sedikit dengan temannya, tapi tidak boleh saling mempengaruhi, ya. Itu pendapat sendiri-sendiri. Karena seperti peribahasa, rambut boleh sama hitam, pendapat berbeda-beda. Rambutnya hitam semua kan? Nah, tapi pemikirannya pasti berbeda, ya. Ibu beri waktu 3 menit, ya, untuk menuangkan ide pikiran kalian terhadap kelas impian kita. Yo, ibu ajak bermimpi, ya. Tapi jangan bobo. Bermimpinya bermimpi yang baik untuk kelas kita. Ya, bagus. Ya, ya, bagus. Ya, tidak boleh mengejek, baik. Ya, aku harus tidak bagus. Ya, bagus semua. Iya, bagus. Bagus juga. Ini tambah bagus. Ini bagus sekali. Ya, anak-anak, ibu amati ternyata anak-anak memang memiliki impian yang sangat besar, sehingga ketika ibu minta menuliskan impian langsung ditulis cepat sekali, ya. Idenya langsung cemerlang, langsung ada, sehingga kalian tidak perlu berlama-lama bermimpi karena memang sudah ada di benak kalian impian kelas kita. Nah, sekarang silakan masing-masing anak dengan tertib maju ke depan, berbaris, ya. Untuk anak laki-laki sebelah sini supaya nanti warnanya bagus, hijau-hijau. Perempuan sebelah sini, tempelkan keinginan atau impian kalian. Silakan. Yang lagi, ya. Baris saja supaya rapi anak-anak. Ya.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak sudah menyampaikan pendapat atau keinginannya di kertas putih ini ya. Ini namanya adalah curah pendapat ya, karena ibu menampung pendapat anak-anak apa yang kalian inginkan di kelas ini. Nanti akhirnya kita akan membentuk keyakinan kelas. Ibu minta ketua kelas silakan maju ke depan untuk membacakan masing-masing pendapat atau impian dari teman-teman kita. Ya, Mas Jaki silakan. Ya. Nah, nanti kita diskusikan bersama ya. Kita diskusikan bersama kalimatnya. Untuk keyakinan kelas itu, kalimatnya itu yang baik-baik ya. Kita hindari kata-kata yang menyakitkan seperti jangan, tidak boleh, dilarang, bukan ya. Kita perhalus kalimatnya sehingga kalimatnya menjadi nyaman di hati, tidak seperti kalian itu dilarang atau dibantah minta-minta. Itu ya. Baik, silakan Mas Zaki membacakan, nanti kita simpulkan menjadi kalimat yang baik ya. Ya Mas Zaki, yang pertama apa? Yang keras suaranya. Tidak boleh mengejek teman dengan nama Bapak. Iya, tidak boleh mengejek teman. Kita simpulkan menjadi kalimat yang baik. Kata ibu tadi hindari kata tidak. Ya, kalau mengejek teman itu perilaku yang seperti apa? Coba. Menghormati atau tidak? Tidak. Tidak menghormati. Menghargai atau tidak? Tidak. Rasanya kalau diejek itu bagaimana? Sakit hati, jengkel, marah, sedih, ya. Nah, dari ejek-ejekan itu mungkin nanti akan terjadi perselisihan, pertengkaran. Nah, betul sekali tidak boleh mengejek nama Bapak. Kita simpulkan ya, ibu ini. Ibu perhalus kalimatnya begini. Menghormati dan menghargai apa? Menghormati dan menghargai sesama teman. Itu isinya, bahwa kalian nanti tidak diperkenankan untuk mengejek atau membuli temannya. Setuju? Coba ulangi tadi kalimatnya apa? Menghormati, menghargai sesama teman. Itu keyakinan kita yang pertama. Menghormati dan menghargai sesama teman. Kita akan ambil 10 ya. Lanjut Mas Jaki. 2. Mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Ya, mendengarkan saat guru menjelaskan pelajaran. Supaya apa? Supaya apa mendengarkan penjelasan guru itu? Supaya apa? Supaya mengerti, ya. Kalau misalnya di ibu sedang menjelaskan di pojok sana ngobrol, kira-kira pembelajarannya seperti apa nantinya? Tertib tidak? Tidak tertib. Nah, mendengarkan penjelasan guru berarti itu bagian dari tertib. Coba buat kalimatnya bagaimana? Siapa yang bisa? Regina, coba. Bagus ya. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Setuju? Setuju. Keyakinan kelas yang kedua adalah mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang ketiga, Mas Jaki. Ya, tidak membuli teman sekelas. Ya, tidak membuli teman sekelas. Sama dengan yang tadi ya, tidak mengejek teman dengan nama Bapak. Berarti kesepakatannya masuk ke poin yang ke-1 ya. Setuju ya? Ya, yang itu tidak perlu ditulis. Lanjutkan. 4. Tidak terlambat datang sekolah. Tidak terlambat datang ke sekolah. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, kata itu tadi hilangkan kata tidaknya. Bagaimana coba? Acungkan tangan yang bisa.
itu harus mengerjakan tugas tepat waktu. Boleh ya, tulis ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tepat waktu. Lanjutkan Mas Jaki. Saat mengerjakan tugas kita harus tertib. Saat mengerjakan tugas kita harus tertib. Sudah masuk ada poin di depan belum? Sudah. Poin nomor berapa? Nomor 2. Mengikuti pembelajaran dengan tertib ya. Berarti sudah sama, tidak perlu lanjutkan. Selalu meminta izin ke kamar mandi. Selalu meminta izin ke kamar mandi ya. Jangan langsung lari ke sana atau tidak pamit, itu tidak baik ya. Berarti bagaimana? Minta izin ke kamar mandi jika mau ke belakang ya. Meminta izin jika ingin pergi ke toilet ya. Ini apa Ibu haluskan. Nah, lanjut Mas Jaki. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Sudah ada? Masuk poin ke nomor 1 ya? Setuju ya? Ya, lanjutkan. Tidak terlambat datang ke sekolah. Tidak terlambat datang ke sekolah. Masuk pada poin nomor berapa? 3. Nomor 3. Betul, lanjutkan Mas Jaki. Sudah habis. Oh, Regina. Sekarang yang pink dibacakan oleh Regina. 1. Menjaga ketertiban di dalam kelas serta mendengarkan guru saat menjelaskan. Ya, menjaga ketertiban dan mendengarkan guru saat menjelaskan. Berarti itu masuk ke poin berapa? Masuk ke poin 2. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Tidak perlu ditulis ya. Lanjut. Aku harus lebih giat belajar. Aku harus lebih giat belajar. Masuk kemana? Ada tidak? Ada? Ya, berarti baru lagi ya. Lebih giat lagi belajar. Lanjut. Tidak mencoret-coret meja. Tidak mencoret-coret meja ya. Kalau mejanya dicoret-coret akibatnya seperti apa? Kotor ya. Berarti yang kita harapkan adalah kalau tidak kotor berarti bersih. Coba kalimatnya bagaimana? Menjaga kebersihan kelas, baik itu meja, lantai, dinding. Nah, itu harus dijaga kebersihannya. Menjaga kebersihan kelas. Lanjut, Mbak Regina. Aku harus bersikap jujur. Aku harus bersikap jujur. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nindi ya. Aku harus bersikap jujur. Jadi bagaimana kalimatnya? Apa? Ada yang tahu? Apa langsung saja ya? Menjaga sikap jujur atau selalu bersikap jujur. Selalu bersikap jujur. Nah, sudah sampai pada yang kedua lagi. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Sudah ada yang di sana? Poinnya masuk tidak? Nomor berapa? Nomor 7 sama dengan poin nomor 7 ya. Lanjutkan Mbak Regina. Berbicara dengan baik kepada sesama teman. Berbicara dengan baik kepada sesama teman. Misalnya gini, nama temannya itu Joko ya. Tiba-tiba dia panggil Joki. Nah, itu baik atau tidak? Tidak ya. Berarti artinya itu tidak menghormati. Berarti masuk ke poin 1 ya. Lanjutkan Mbak Regina. Belajar dengan nyaman. Belajar dengan nyaman. Sini ya masuknya ya. Lebih giat belajar. Ya, lanjutkan. Tidak ramai saat guru menjelaskan pelajaran. Halo, Mas Damario. Tidak ramai saat guru menjelaskan pelajaran. Sudah masuk belum ke poin yang sudah kita tulis?
Sudah, poin yang mana? Yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan tertib, tidak perlu ditulis ya. Lanjutkan Mbak Regina. Saling membantu teman yang sedang kesulitan. Ya, saling membantu teman yang sedang kesulitan. Mas Damario sakit? Ya. Saling membantu teman yang sedang kesulitan. Saling membantu teman sudah membantu teman. Sudah ya, sudah semuanya dibacakan oleh Mbak Regina. Nah, ini yang satu lagi terakhir apa ya? Harus 10. Yang terakhir adalah anak-anak harus melaksanakan kesepakatan kelas ini ya. Ibu tulis ya. Apa gunanya kita tulis semuanya kalau tidak dilaksanakan? Melaksanakan semua keyakinan kelas. Nah, anak-anak, inilah keyakinan kelas kita supaya tercipta suasana pembelajaran sesuai dengan impian dan harapan kita. Ibu harap karena kalian yang menyatakan, kalian konsekuen pada yang diucapkan. Ketika anak-anak ingin berbuat malas, ingin berbuat ribut, ingat keyakinan apa yang sudah kamu sepakati. Ya, ini seperti kontrak ya, kontrak kita ya, anak-anak yang menyampaikan, anak-anak yang menyepakati. Anak-anak, mari kita ucapkan keyakinan kelas ini nomor 10 saja. Anak-anak boleh berdiri. Letakkan tangan kanan di dada kiri menyilang seperti ini ya. Anak-anak mulai berjanji untuk melaksanakan keyakinan kelas selama setahun pelajaran ini. Kita ucapkan nomor 10 dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Aku berjanji akan melaksanakan semua keyakinan kelas. Semangat! Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelas kita. Kita berdiri lagi. Kita gym dulu sebentar. Ya, berdiri. Gym dulu. Ya. Kita nyanyi topi saya bundar, tetapi bundarnya kita hilangkan. Setiap kata bundar kita hilangkan, diam di dalam hati. Topi saya diungkapkan dengan gerakan ya. Ibu contohkan dulu. Untuk topi pegang kepala, saya ke arah dada, topi kemudian bundar seperti ini ya. Sama-sama ya. Sekarang kata bundar diam tetapi tetap dengan gerakan. Paham tidak? Ya, siap ya. Suaranya 1, 2, 3. Topi saya. Bagus. Topi saya. Kalau tidak, bukan topi saya. Satu kali lagi ibu tidak mencontohkan kamu sendiri. Yang dihilangkan adalah topinya. Ya, siap ya. 1, 2, tapi tetap dengan gerakan. 1, 2, 3. Topi. Yeay. Topinya hilang.